selesai. Apa banget ya kelas? Capek. Bim, bentar dulu dong. Kenapa? Ayolah kita nonton video Pak Armadi dulu. Dia apa sih? Ini loh video tentang cara berbahasa yang baik dan benar. Bagus banget. Gak jelas itu, udah gak penting lah. Jangan dong. Udah. Ini lo bagus videonya. Udah. Loh, Pak, pakai yang bener Pak, jangan mepet-mepet Pak. Iya, kamu itu tolong pikirin sedikit lah Mas. Bapak ini Tolong, Mas. pakai nggak bener. Aduh, Bapak orang bodoh. Iya. One day later. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Pak Hadi, dosen baru untuk matkul Bahasa Indonesia kelas B. Oke, kamu coba sini dulu. Boleh perkenalkan dulu namanya Pak? Saya Bima Pak. NIM-mu berapa? Saya dari NIM 42 Pak. Saya catat kamu ya. Kamu kemarin yang di parkiran ya? Iya Pak. Ya udah, sana duduk ya. Lain kali bahasanya diperhatikan ya. Baik Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita harus memperhatikan tentang penggunaan bahasa kita. Nah, untuk poin yang pertama, itu poin yang paling penting, jangan menggunakan bahasa yang kasar, apalagi sampai menyakiti orang lain. Oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalian dikamuskan juga tidak dari satu suku doang, mesti dari banyak bahasa atau campuran dari seluruh Indonesia, atau bahkan malah mahasiswa dari luar juga. Nah, baik, mungkin untuk materi yang kita bahas untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Adakah hal yang mau ditanyakan terkait sesi kali ini? Baik, jikalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menanyakan salah satu dari kalian. Coba kamu gimana? Maju di sini sebentar. Nah, bagus. Coba jelaskan materi yang tadi saya sampaikan secara singkat saja. Bisa nggak? Materinya kurang tahu Pak. Kamu ini udah datanya terlambat. Kamu tadi duduk di depan loh. Kok malah nggak dengerin saya? Iya maaf Pak. Ya udah, duduk dulu kamu. Oh. Nah, oke, sebelum sesi ini saya akhiri, saya akan mengadakan kuis singkat. Ya, 10 soal dengan 10 menit lah. Nah, ini nanti penilaiannya akan mencakup 20% dari nilai keseluruhan kalian untuk semester kali ini. Soal akan saya kirim secara daring. Mohon langsung dikerjakan sekarang juga. Waktu saya kasih 10 menit dari sekarang.
Baik, waktu sudah habis. Untuk nilai dapat kalian cek sendiri di layar depan. Ini kalau misalnya saya jelek apa ya? Atau saya jawab soalnya sudah banyak apa? Alvin, gitu. Kamu tahu kan? Kalau bapak itu nggak menilai kamu dari jawaban kamu, tapi juga sikap kamu. Kamu itu kalau dikasih tidak mendengarkan, malas, sering terlambat juga. Apalagi sikap kamu yang di luar. Kalau ada orang yang lebih tua dari kamu, nggak ada dijaga sikapnya. Ya Pak. Saya harap kamu akan lebih baik untuk depannya. Mohon kesadaran dirinya mungkin. Udah Bim, gak apa-apa. Mungkin ini tuh teguran buat kamu. Iya, hanya sih belajar dari belajar. Ya gak apa-apa, gak usah sedih. Ayo mending kamu ikut aku nih nonton videonya Pak Romadi. Biar kita tuh bisa berbahasa baik yang benar. Di videonya tuh banyak banget manfaatnya, ngajarin kita untuk berbahasa baik yang benar dan bisa buat kita lebih berkarakter lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa untuk seluruh mahasiswaku pendidikan bahasa sastra Indonesia dan juga pendidikan luar biasa FKIP UNS. Hari ini menjadi hari kebahagiaan kita karena apa yang kita mimpikan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita imajinasikan bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dalam proses belajar, tentu kita tidak bisa lepas dari upaya untuk terus berliterasi dengan ratu lisa, rajin menulis dan membaca. Dalam proses untuk belajar bahasa Indonesia, kita melihat bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi. Bahasa menjadi sebuah proses untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan. Bahasa itu menjadi alat untuk menyampaikan tujuan yang ingin kita sampaikan kepada lawan tutur kita. Pak Romadi sebagai penutur, teman-temanku sebagai lawan tutur. Mungkin ada juga partisipan lain yang mengikuti tuturan kita. Ini menjadi bagian penting bagaimana kita merealisasikan sebuah ide, gagasan untuk disampaikan pada teman-teman kita. Baiklah, yang pertama teman-temanku, Mbak Angel dan kawan-kawan, keluarga besar, pendidikan luar biasa yang hari ini berproses untuk belajar bahasa Indonesia, tentu tidak akan lepas dari upaya kita untuk melanjutkan proses komunikasi sejak kecil ya, dilahirkan oleh ibu dan bapak sebagai panutan kita, sebagai orang yang selalu memberikan pendidikan kepada kita dan sebagai guru yang pertama ketika berada pada ranah keluarga. Nah, dalam proses ini tentu kita melihat bahasa menjadi alat utama untuk menyampaikan informasi kepada lawan tutur kita. Maka belajar bahasa itu penting. Belajar bahasa itu memerlukan sebuah proses dalam penggunaan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kita mulai dari ranah keluarga. Apabila komunikasi sudah dilakukan dalam proses ranah keluarga, tentu di sini akan kita temukan bagaimana penggunaan bahasa yang baik, benar, dan santun. Ini yang utama. Jadi belajar bahasa Indonesia ini bagian kecil untuk bisa belajar bahasa secara makro. Belajar bahasa Indonesia ini bagian dari belajar budaya Indonesia. Tetapi juga perlu kita ingat, belajar bahasa Indonesia ada proses belajar bahasa lokal, bahasa ibu kita. Ada yang mungkin bahasa ibunya bahasa Jawa, ada yang bahasa ibunya bahasa Batak, ada yang bahasa ibunya mungkin bahasa
daerah di Papua, ada bahasa daerah yang ada di suku Nias, dan mungkin macam-macam. Sehingga bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia ini adalah sumber kekayaan budaya nasional kita. Maka oleh karena itu teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita belajar bahasa Indonesia berarti kita belajar kebinekaan. Belajar kebinekaan. Maka disitulah selalu Pak Romadi tanamkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh pembelajar bahasa. Belajar bahasa Indonesia berarti kita sedang belajar tentang apa itu perbedaan dalam sebuah proses bahasa, dalam proses untuk menyampaikan ide, dalam proses untuk menyampaikan tujuan kepada lawan tutur kita. Dan kebinekaan yang kita miliki, keberagaman yang kita miliki, ini adalah bagian proses belajar bahasa Indonesia kita. Maka Pak Romadi selalu mengatakan sebagai upaya untuk membangun ciri kekuatan dan kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita, saya selalu mengatakan yang pertama, tanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia di dalam hati kita. Maka saya selalu memberikan yel, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Itu yang pertama. Jadi upaya kita untuk terus belajar bahasa Indonesia harus kita pupuk dari sekarang. Maka dalam proses diskusi berbahasa, diskusi tentang budaya, diskusi tentang seni, ini penting. Maka mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia? Karena disinilah rasa cinta dan bangga kita pada bahasa Indonesia yang diperjuangkan oleh kakek nenek moyang kita era sebelum kemerdekaan maupun kemerdekaan. Dan sekaranglah saat kita merawat, menjaga, melestarikan dan membumikan bahasa Indonesia ke seluruh masyarakat Indonesia, ke seluruh dunia. Bagaimana bahasa Indonesia punya peran penting. Bahasa Indonesia yang sekarang sudah diakui dunia dalam proses berkomunikasi harus kita jaga, kita lestarikan, kita bumikan sehingga seluruh masyarakat Indonesia tahu, mengenal lebih dekat dan lebih tahu tentang apa itu bahasa Indonesia. Berbahasa berarti menunjukkan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri kita sebagai seluruh masyarakat Indonesia. Maka belajar berbahasa berarti belajar memanusiakan manusia. Belajar bahasa Indonesia berarti memanusiakan diri sendiri dan memanusiakan seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam berkomunikasi maupun menyampaikan ide dan gagasan. Jadi teman-teman kebadan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, adik-adikku mahasiswa, baik di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun Prodi Pendidikan Luar Biasa dan juga Prodi-Prodi di seluruh FKIP UNS dan seluruh Prodi di UNS dan juga seluruh mahasiswaku di seluruh Indonesia. Yang pertama, pastikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baik dan santun. Yang kedua, dengan bahasa Indonesia, maka kita akan mengenali seluruh budaya, seluruh seni, seluruh kebinekaan, seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pastikan kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multigenerasi NKRI. Yang keempat, upayakan kita terus lakukan jelajah literasi digital. Karena sekarang eranya era digital, maka bukalah ruang-ruang kesemestaan itu agar kita semakin tahu dan lebih banyak untuk kita tahu. Apa yang sudah kita pahami, ide-ide gagasan yang kita pahami, lalu coba kita validasi melalui laboratorium lingkungan hidup kita, yakni di rumah kita bersama kedua orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, lalu di lingkungan kampus kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan masyarakat kita, dan di seluruh lingkungan formal maupun non-formal. Itu sebagai bagian uji publik dari pengetahuan dan kemampuan kita untuk berbahasa Indonesia. Yang kelima, pastikan kita mampu bekerja bersama, berkomunikasi, menghargai orang lain, menjaga komunikasi kita dengan santun, menunjukkan sikap yang terbaik kita untuk saling menghargai dengan senyum 228. 2 senti ke kiri, 2 senti kanan, dan 8 detik mengembang. Maka proses itu akan terjadi dalam diri kita sebagai manifestasi pengembangan diri kita untuk mewujudkan 5B.
bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat inilah yang harus kita miliki sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang generasi penerus masa depan, sebagai seorang inspirator dan motivator bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, mari kita nyanyikan lagu Ratu Lisa bersama-sama. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Oh yeah. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Tra la 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 tra la 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 la. Itu bagian upaya kita untuk menyemangati diri kita. Aktif, kreatif, aktif, produktif. Maka sinergisitas itu akan menjadi motivasi kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka tadi awalan yang saya katakan, ayo bernyanyi lagu Ratu Lisa, inilah lagunya. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh yeah. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Terima kasih teman-teman ibadah luar biasa. Semangat belajar dan membelajarkan diri untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi, untuk terus mewujudkan mimpi dan imajinasi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh masih di atas genting. Dan lihatlah ke langit, kejarlah sampai kau menangis berdarah-darah cita-cita dan mimpimu itu. Suatu hari, suatu saat, kalian pasti akan merasakan betapa nikmat dan bahagianya ketika kita bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, sehat, sukses, luar biasa.